Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan katsiran tayyiban mubarakan fi wa salli wa nusallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in ba'du. Mereka yang pengurus Masjid Al-Muhajirin yang Allah muliakan, jamaah salat subuh yang Allah cintai. Pagi ini izinkan saya menyampaikan topik 6 sisi kehidupan Rasulullah. Yang pertama, Nabi itu adalah rahmat untuk seluruh isi alam. Karena Nabi ini rahmat, maka Nabi diberi fasilitas oleh Allah untuk bisa berkomunikasi dengan semua yang ada di alam ini. Di surat Al-Anbiya 107 Allah berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin." Isi alam ini apa? Ya, ada malaikat. Apakah Nabi bisa berkomunikasi dengan malaikat? Yes. Nabi itu teman dekatnya malaikat Jibril ya. Korlapnya malaikat kan malaikat Jibril. Akrab benar. Bahkan saking akrabnya itu sampai-sampai malaikat Jibril itu menasihati Nabi. Dalam hadis riwayat Imam Abu Dawud dari sahabat Jabir radhiyallahu an, ini kurang ini nih ya, stabil. Belum makan rengginang nih mic-nya kayaknya. Apa kata Nabi? Ya Muhammad, ngomongnya aja ya Muhammad langsung. Wahai Nabi Muhammad, Ishma syi'ta fa innaka mayyitun. Hiduplah sesuka Anda, kata malaikat Jibril. Tapi ketahui fa innaka mayyitun, Anda pasti akan menjadi mayit. Ya. Semalam saya takziah di Melia Geraha Bintaro. Ada seorang ayah usia 41 wafat. Anaknya masih kecil-kecil 3. Saya tahlilan, dia melongo aja ya. Mungkin dia ingat ayah, luar biasa. Yang kecil aja. Yang kecil aja deh. Ini duduk. Oh. Di Mana? ini. Ada. Ini aja Pak. Oh, ini. Langsung Pak. Ini aja deh. Tapi langsung di. Iya. Maaf. Iya, jadi semalam takziah seperti itu. Karena memang semua akan jadi mayat. Kullu man 'alaiha fan wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Semua akan fana, semua akan wafat, kecuali yang kekal Allah. Kemarin Vanessa Angel ya, ibu-ibu pasti kenal Vanessa Angel. Kenal nggak Pak? Bohong Bapak nggak kenal. Semalam 80 juta, masa nggak kenal? Ya, beliau artis tenar ya, wafat tentu menghentak ya, semua tidak menduga ya, karena yang namanya mati itu sirrun min asrarillah. Mati itu adalah rahasia dari rahasia Allah. Beberapa waktu lalu di lapas kelas 1 Tangerang juga ya, ada seorang bapak dari Sukabumi mau jenguk anaknya, kasus narkoba, hukuman 5 tahun 3 bulan. Dia mau jenguk, ternyata anaknya 1 dari 48 yang wafat karena kebakaran lapas. Tidak menduga ayahnya, namanya Pak Akhiruddin, anaknya Selamat Pujianto, nanti Januari 2002 mau bebas tadinya. Beberapa waktu yang lalu viral di WhatsApp seorang ulama senior Kota Tangerang, saya kira ada yang kenal di sini, Kiai Haji Edi Junaidi Nawawi. Itu adiknya teman baik saya di Kebun Nanas malah rumahnya. Dia 2 periode ketua MUI Kota Tangerang, kemudian menjadi ketua Majelis Pertimbangan Majelis Ulama Kota Tangerang. Lagi rapat
wafat. Lagi rapat bayangin. Ya udah dah, ya belum tua banget maksudnya, masih ini. Beberapa waktu yang lalu di kota Tangerang Selatan kehilangan ulama, ketua komisi fatwa MUI Tangsel, Kiai Haji Nasu Abu Bakar MA, teman seorganisasi dengan saya. Maghrib masih ngajar, jam 1 beliau dipanggil. Tidak ada yang menduga, masih muda, ganteng orang, punya pesantren Sabiluna di seputar. Nah, apalagi pernah ceramah di sini. Itu tidak menduga sama sekali. Kemudian kemarin beberapa waktu lalu juga saya dapat berita di Kampung Bojong, ya, Bojong antara Kunciran Pakujaya itu, tapi maksudnya Pakujaya, ya, kesononya Kunciran. Ustaz Salbani wafat. Ya, saya dengan beliau dari muda udah bareng-bareng bina remaja. Tahun 90-an, 30 tahun yang lalu, saya membina remaja Masjid Darussalam Kayu Gede Pakujaya dengan beliau itu. Bahkan sempat dibawa ke Sukabumi untuk tadabbur alam mabit sekaligus malam bina iman dan takwa. Sama beliau itu. Tidak terduga sama sekali beliau juga wafat. Nah, jadi kembali kepada materi tadi, Malaikat Jibril saking akrabnya kepada Rasulullah sampai mengingatkan Rasulullah seperti itu. Jadi Nabi bisa berkomunikasi dengan malaikat. Kemudian Nabi bisakah berkomunikasi dengan bangsa jin? Yes, jelas. Ya. Banyak sekali riwayat menjelaskan seperti itu. Apakah Nabi bisa bicara dengan pohon? Ya. Ya. Ketika mimbar beliau diganti, tadinya beliau kalau khutbah itu nyender di pohon kurma di Masjid Nabawi itu, sangat sederhana waktu awalnya. Nah, ketika sahabat menawarkan membuatkan mimbar, maka suatu hari ketika sudah dibuatkan mimbar, beliau sedang khutbah, ada suara tangisan yang sangat pilu luar biasa. Lalu setelah saya sholat, semua sahabat bertanya, ya Rasulullah, perasaan tidak ada anak kecil, kok ada suara yang sangat menyedihkan seperti anak kehilangan bapak atau ibunya. Suara apakah ini? Maka Rasul mengatakan, ini suara pohon. Pohon. Nabi mau dengar, ya sahabat tidak dengarnya cuma itu, tangisan. Nah, kemudian dibuktikan, Nabi kemudian bertanya kepada pohon kurma, kenapa engkau menangis? Lalu jawabnya pohon kurma, ya pohon kurma juga bisa ngomong sama Nabi mah. Dan sama bapak mah ya kagak. Lelok bapak ngobrol sama pisang bisa ngomong, nang TV apa? Kata pohon itu, kurma itu, wahai Rasulullah, biasanya Anda menyender di bahuku katanya. Dan ketika Anda menyender, Anda membacakan ayat-ayat Quran. Nah, ketika Anda sudah dibuatkan mimbar, tidak lagi saya mendapatkan berkah seperti itu. Saya sedih ya Rasul. Lah pohon sedih Pak. Luar biasa ya. Sedih nggak apa? Sedih nggak dengar baca Quran. Jadi kalau ada orang nggak sedih, nggak baca Quran, nggak dengar baca Quran, lah kalah sama pohon kurma. Kira-kira begitu. Lalu apakah Nabi bisa bicara dengan hewan? Ya, karena beliau rahmat untuk semua isi alam. Suatu hari Rasulullah SAW mendapati seekor rusa. Rusanya ini menangis. Nabi tahu rusa nangis. Lah kita kan kagak tahu ayam nangis, kucing nangis. Nangis Pak. Kucing juga nangis, ayam juga nangis, apalagi burung, nangis siang, nangis malam, nangis mulu burung. Jadi kata Nabi, deketin si rusa, ada apa engkau menangis? Kata Nabi, kalau kamu nangis karena takut dipotong, bukankah yang dipotong itu bukan hanya engkau? Yang hal dipotong kan ada kambing, ada kebo, ada onta, ada sapi. Kan nggak sendirian ente gitu. Apa jawabnya si rusa? Rasul, saya menangis bukan karena mau dipotong. Lah saya mau dipotong saya ikhlas aja. Lah terus ngapain nangis? Saya punya anak. Lah terus ntar jam 7 anak saya kudu nyusu katanya. Bayangin coba. Seorang ibu rusa mikirin anak, dirinya mah kagak dipikirin, mau dipotong juga ikhlas kata dia, tapi dia mikirin anak. Kan dia ditangkap oleh si pemburu kira-kira jam 5 ya, kemudian itu Nabi ngobrol kira-kira jam 6, jam 7 anaknya harus nyusu. Dia kasihan,
Mungkin anaknya banyak kali ya. Kalau nggak nyusu, anaknya bisa beberekan, bisa nangis, luar biasa. Maka kata Rasul, oh begitu. Nah inilah hebatnya seorang wanita ya. Walaupun saya seorang ibu, yaitu ibu rusa. Makanya saya pernah ngomong di sini, bapak-bapak harus akui dengan jujur bahwa perempuan itu punya 6 kelebihan. Masih ingat ya? Apa kelebihan perempuan? Satu, bisa mengelola uang. Ya, 100 rupiah diserahkan ke ibu, kemudian ke tukang sayur itu bisa 2 hari untuk masak 2 hari. Asal yang dibeli lompong, genjer, genshot, tempe bongkrek, selalu buat 2 hari itu. Lah kalau bapak bawa duit 100.000 ke teras kota, lah secangkir aja gocap, belum ngasih tipnya, belum parkir, 1 jam beres. Yang kedua, apa kelebihan wanita harus kita akui? Kalau ditinggal sama suaminya, banyak menghantarkan anak-anaknya ke jenjang kesuksesan. Syekh Abdul Qadir Jailani itu yatim dari kecil. Imam Syafi'i itu yatim dari kecil. Nabi Muhammad yatim dari kecil, sukses. Tapi kalau bapak ya ditinggal istrinya, saya belum pernah dengar anaknya pada sukses. Memang kenapa? Karena orientasinya laki sama perempuan lain. Kalau perempuan ditinggal lakinya, yang dipikirin siang malam anak. Kalau bapak ditinggal bininya, yang dipikirin markonah. Paham Pak? Paham, jujur aja. Lah anak bagaimana usah titipin ke neneknya, udah beres. Kalau dia mengelancong ke Cisauk sama si markonah. Jadi jamaah yang saya muliakan, itu perempuan. Yang ketiga, perempuan itu kalau ditinggal oleh lakinya di rumah sehari, seminggu, sebulan, setahun, itu rumah beres Pak. Tapi bapak coba ditinggal bininya, nggak usah setahun, 2 hari baik, spray kemana, dangdang kemana, betul nggak? Nah jujur ada yang udah seaki-aki begini beresin spray aja belum bisa ada, termasuk saya kalau beresin spray kagak rapi-rapi. Ya pasti manggil nih, panggilnya ujung-ujungnya umi juga. Yang keempat, perempuan itu apa? Kalau kita punya anak balita, terus anak kita ama bini kita, mau seminggu setahun anteng Pak. Tapi bapak punya anak balita ama bapak, jangan kata setahun, lah 2 hari palanya bisa peang, dan kita sentilin. Ya karena laki-laki makanya logika, diam. Nah kalau perempuan biar cewek telaten, sabar, kan gitu ya. Yang kelima, apa kelebihan perempuan? Kalau di luar ingatnya yang di rumah. Laki-laki yang di rumah baik ingat yang di luar. Begitu nggak, sama nggak kira-kira ya? Akur ya, udah jujur baik udah. Lah coba orang kampung baru, ibu-ibunya udah rada nenek-nenek, kalau kondangan mah jeban. Begitu tuan rumahnya bilang, ayo bawain buat rumah, lo dikandutin bener, udah disiapin sampainya. Kadang-kadang plastik kresek yang dibuntelin, dibawain juga. Mumpung halal kan udah disuruh. Lah ilok bapak misalnya, ayo bawain, lah ilok mau ngandutin kue unti apa? Nggak ada. Nah kemudian yang keenam, kelebihan perempuan itu bisa nyari duit, ya. Udah ditaruh di kaos kaki, malakinya ketemu baik. Apa kata lakinya? Itu apa? Kata bininya, ini uang kayaknya. Nah, kata bininya, uang apa bang? Ya uang siang dangkalan ini. Emang apa? Lah ketemu bayi malu, burung betik. Nah itu perempuan. Maka rusak bayangin, perempuan ini rusak, nangis mikirin anaknya. Ini luar biasa. Akhirnya kata Nabi begini rusak, ente saya lepasin ya. Tapi kan Nabi ntar bakal diancam sama pemburu itu yang nangkep saya. Udah itu urusan saya. Dilepasin rusaknya Pak. Ya karuan dia gegirangan luar biasa bakal nyusuin anaknya. Tapi si pemburunya melihat Nabi melepasin rusak. Itu orang si pemburu karena belum kenal Nabi. Ya Allah, marahnya kurang asem, kurang gula, kurang jahe, kurang ketumbar, kurang micin kamu ya. Capek saya nyari rusak, udah ketangkep malah dilepas, tanggung jawab. Kata Nabi, sabar bang, sabar. Enggak pokoknya,
Ntar 1 jam kesini lagi dah. Kata siapa? Enak baik. Lah emang dia orang, itu kan rusak hewan. Lah mau datang lagi? Sabar. Insya Allah saya jaminannya. Oke. Kalau kagak datang, bapak yang saya potong ya. Siap. Lah dia belum kenal Nabi rupanya. Kurang ajar tuh orang mana tahu. Ya, orang Julupang nggak ada yang model kayak gitu. Akhirnya bener Pak, 1 jam itu rusa datang, kuculuk, salam lagi. Lah si pemburu kan dari dalam rumah, lah dia ngedengekeun, dengerin. Assalamualaikum, suara apa ini? Dijawab sama Waalaikumsalam. Lah itu melongo si pemburu. Ngobrol. Ini bapak ngobrol sama siapa ini? Dia gini lagi. Begini ya Rasul, alhamdulillah anak saya sudah nyusu, udah pada puas, sudah pada kenyang. Ya saya mau ikhlas saja kalau mau dipotong juga. Lah itu si pemburu makin keder. Ini kenapa rusa bisa ngomong? Ngapain si bapak ini bisa ngomong sama rusa ya? Akhirnya dia nanya, Pak, bapak ini siapa sih? Ya emang apa? Lah bapak bisa ngomong sama rusa? Oh saya. Nama saya Muhammad. Muhammad yang mana? Ya Muhammad Rasulullah. Waduh, dengan Muhammad Rasulullah ngedeprok langsung, dia minta maaf, mau bersujud sama Nabi. Kata Nabi, gak usah. Bangun. Maafin saya Rasul. Kalau gitu ini rusak buat anda saja Rasul bawa. Benar. Akhirnya kata Nabi, kalau gitu saya mau lepasin dosa ini. Silahkan ya Rasul, dilepasin. Lalu yang kedua, si pemburu tadi mengatakan, ya Rasul, saya mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Masuk Islam si pemburu. Jadi karena Nabi ini rahmat, pada peristiwa ini Nabi memberikan 3 rahmat sekaligus. 1 kepada anak rusa. Ya. Lah belum nyusu. Ya. Bapak suka nyusu enggak, Bapak? Nyusu kaleng, disuka kan? Iya, kalau belum nyusu kan enggak enak. Lebocah itu belum nyusu. Ya, yang kedua, Nabi nyelamatin siapa? Nabi nyelamatin rusanya, kagak jadi dipotong kan? Kagak jadi. Dan yang ketiga yang paling penting, Nabi menyelamatkan si pemburu tadi dari yang seharusnya dia di neraka selama-lamanya karena kafir. Akhirnya karena wasilah Nabi dia dapat hidayah, masuk Islam, dan akhirnya insya Allah walaupun mungkin nyangsang dulu di neraka, pada akhirnya dia akan di surga tidak semiliar setriliun tahun, tapi khalidina fiha abada, karena dia menjadi orang beriman masuk Islam. Nah, inilah makanya Rasul itu wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Pak Yahya kemana ini? Oh, ke puncak. Ya. Yang kedua, sisi kehidupan Nabi. Apa itu? Dalam kitabnya Bidayatul Hidayah, ya, Imam Nawawi Al-Bantani mengatakan, bersumber dari surat Al-Kahfi 110, innama ana basyarun mithlukum yuha ilayya. Sesungguhnya aku ini, kata Nabi, adalah manusia secara fisik seperti kalian, tapi saya berbeda. Kenapa? Karena saya diberikan wahyu. Kalau begitu, kesimpulan Imam Nawawi, Nabi Muhammad itu basyarun lakal basyari, manusia tapi tidak sama dengan kita. Setidaknya beliau kutip dari hadis-hadis di kitab itu ada 12 perbedaan Nabi dengan kita. 1, Nabi sudah terhitam ketika lahir. Bapak lahir udah hitam belum? Berarti bukan Nabi ya. Kecuali yang diisengin nama jin. Nah, tapi itu biasanya kalau disunatin jin balik lagi. Ntar dia balik lagi, belum sunat. Namanya juga isengin jin. Yang kedua, Nabi Muhammad itu tidak pernah angob. Ya, tahu angob Pak? Nguap, nggak pernah. Ya, kalau kita kan angob mulu ya. Jangan kata lagi di rumah, lagi ngaji aja angob. Makanya saya kalau khutbah Jumat saya paling apal potongan yang mau tidur di masjid. Pokoknya yang nyelempet di belakang, nyender juga lama-lama pules. Ntar kalau dibangunin temennya marah. Kata dia, ini Jumatan gak ada khutbah apa ya? Pala lu pules. Dia marah dia. Nggak pernah anggap. 3, Nabi Muhammad SAW itu ketika hajat kotorannya tertelan bumi, nggak ada terlihat oleh manusia. Seorang sahabat pernah maksain diri, ya Rasul,
saya yang nyediain air ya, kalau anda hajat tolong izinkan saya. Silahkan. Selesai Nabi hajat, Nabi masuk ke rumah, dia cek betul mana kotornya, enggak ada, tertelan bumi. Ya orang kampung baru kalau habis hajat, masya Allah, harus lebih munjung pindah sih. Yang mantau 8 bulan kan di sini di kebon. Ya, saya tahu bener, ya nggak Pak? Kecuali di Mauk. Dulu teman kuliah saya si Meludin orang Mauk, ya saya pernah main ke rumah dia itu. Malam-malam saya mules, saya bilang, Din, mules nih. No, ke depan bay udah. Kemana? Oh no, ke helikopter Nangkring katanya. Helikopter Nangkring, maksudnya apa? Oh ternyata di depan itu ada kali kecil Pak. Itu dibikin helikopter. Emang orang situ begitu dulu tahun 80-an. Nggak perawan, nggak nenek-nenek, nggak aki-aki. Ya di situ sama. Cuman yang rada maluan biasanya milihnya rada malam. Tapi yang sembrah mah ya siang bentek juga lah asik baik. Lah saya kan biasa di kebon. Din, ilok saya bisa dicobain dah. Saya cobain DP-DP, grepe-grepe, pegang. Mana nggak ada listrik, nyamuk segede nyamuk. Yang saya takutin dicatek ular. Tapi lama-lama Pak asik juga sambil baring lamun. Ada iramanya lagi plung, waduh luar biasa. Kenangan manisnya berduri. Tahu sekarang masih ada atau kagak? Ada orang mau kan di sini? Ya nggak ada, ya syukur dah. Ya. Udin doang teman saya dulu mau gitu. Nah jadi Nabi tidak pernah terlihat bekasnya. Kemudian yang keempat, Nabi Muhammad SAW itu ludahnya obat. Atlab ibnul Ali, seorang sahabat Nabi, itu pernah kesengat kalajengking. Lalu dia bilang, ya Rasul saya keantuk kalajengking. Mana kata Nabi? Dipegang, diru'yah. Seketika alhamdulillah sembuh. Tapi ini orang kampung baru jangan niru-niru. Ada orang keantuk kalajengking, sini saya ru'yah. Insya Allah Pak, kalau Bapak yang ru'yah melepuh itu. Ya bukan Nabi kan kita ya. Ya bukan Nabi, tapi kalau meru'yah ya boleh. Tapi kalau belum sembuh ya jangan ngomel. Ya kita bukan Nabi. Ya. Yang keempat, yang kelima, Rasulullah itu keringatnya lebih harum dari parfum Paris kalau sekarang. Itu ada seorang sahabat ya yang menjadi pembantu Nabi, sahabat Anas bin Malik. Kan 10 tahun jadi pembantu Nabi ya. Dari kecil dia sudah ikut Nabi. Nah ketika suatu hari Nabi mampir di rumah beliau, ya sahabat Ansar, dalam kondisi terik matahari yang panas, temperatur cuaca panas, Nabi berkeringat. Ketika Nabi masuk rumah sahabat Anas bin Malik, di rumah itu langsung bau harum. Lalu Nabi kaulullah namanya, tidur sesaat menjelang zuhur, kira-kira jam 11 lah, setengah jam paling tidurnya. Tidur kaulullah itu tidur nggak lama-lama. Lah kalau tidur sampai jam 3 malah kebluk. Ya sebentar aja. Nah ketika Nabi tidur itu ternyata ibunya Anas bin Malik nyariin sumber harumnya dari mana ini, kok bau harumnya luar biasa. Begitu diidentifikasi ternyata berasal dari tubuhnya Nabi. Kemudian keringat Nabi netes, segera ditadain sama ibunya sahabat Anas bin Malik. Dan ketika udah dapat beberapa tetes dicium, Masya Allah, harumnya belum pernah dicium oleh ibunya Anas bin Malik. Kalau orang kampung baru jam 12 siang keringetan, jangan ditadain nama pinggang. Jangan kata kita cecep be mabok kali ya. Lah lain kita sama Nabi. Yang kelima, apa kelebihan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam? Beliau tidak pernah mimpi basah, ihtilam. Kalau anak laki umur 15 ya, umur 14, 15, kecuali bocah sekarang kadang lebih cepet ya, orang makannya juga yang macam-macam. Zaman bapak mah dulu makan apa sih? Ganyong, mangrove kebun jambu, jamblang, ya gitu-gitu baik. Makanya telat baliknya. Hiburan juga TPRI kalau akinya ada lah, kalau akinya habis yep. Ngeselin tuh dulu kalau malam minggu nonton apa itu film yang jagoannya apa siapa itu dulu The Return to Eden. Lagi seru-serunya akinya habis. Atau lagi film Si Jampang 2 Very Prima ada ya. Waduh lagi seru-serunya akinya habis. Nah jadi Nabi tidak pernah ihtilam, tidak pernah mimpi basah ya.
Kalau bapak-bapak, ya bukan mimpi basah lagi, bapak udah kejebur. Ya nggak ngimpi lagi, emang udah kejebur. Kemudian yang ketujuh, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu kalau berjalan itu dinaungin awan. Ya, seperti kaum Bani Israel ya, ketika kesasar dari Mesir ke Kanaan ke Palestina, 40 tahun dia kesasar tuh orang Mesir, Bani Israel, dikasih makan dari surga manna wasalwa. Manna itu seperti madu tapi lebih lezat dari madu, lebih hebat dari madu. Salwa itu daging burung yang terlezat 40 tahun. Lu dikasih makanan surga, mereka pengen bawang, pengen adas, pengen timun. Memang dasar Bani Israel. Rasul juga selalu dinaungi awan kalau berjalan. Kemudian yang ke-8, Nabi Muhammad itu walaupun menghadap ke depan, tetapi beliau bisa melihat ke belakang, terutama kalau sholat. Nabi jadi imam, lihatnya ke depan kan, tapi keadaan yang di belakang tahu. Itu Rasulullah SAW. Jadi nggak usah pakai CCTV ya, enak bener Nabi ya. Nah, kalau kita kan nggak tahu. Selanjutnya Rasulullah SAW kalau duduk dengan orang tinggi, pundaknya sama. Duduk dengan orang pendek, pundaknya juga sama. Ya. Kemudian jamaah yang saya muliakan, yang berikutnya adalah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu tidak pernah dalam urusan pribadinya itu bisa dibangkitkan marahnya, kecuali urusan din. Ya kalau kita kebalikannya, urusan pribadi besewot bae romanya. Ayo urusan agama, Nabi dihina, ini dihina, cicing bae ulah gandeng-gandeng, katanya saya mah netral pala lu. Agama mah enggak ada netral. Yang disuruh sama Allah kan ya ayyuhalladzina amanu kunu ansarallahi, orang-orang beriman, jadilah kamu penolong-penolong agama Allah. Kan hidup ini tidak apa yang kita pikirkan. Hidup ini enggak main-main. Kita ini dihidupkan oleh Allah itu atas kehendak Allah, iradah Allah, ada maksudnya. Apa maksudnya? Salah satunya ya supaya menjagain agama Allah, menjadi pembela-pembela agama Allah. Di surat As-Saff bahkan Allah mengingatkan, walladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyuzhirahu 'ala dini kulli walau karihal musyrikun. Nabi Muhammad include termasuk umatnya itu disuruh oleh Allah untuk memenangkan semua keyakinan yang batil yang dibuat oleh manusia. Nah ini kadang-kadang suka ngomong saya mah netral. Nanti ditanya sama Allah di akhirat nanti. Harusnya semua orang Islam itu punya keinginan membela agama dengan kemampuannya masing-masing. Yang jadi RT, tolong dong agama dengan jabatan RT-nya. Yang jadi camat, tolong dong agama dengan jabatan camatnya. Yang jadi jenderal, tolong dong agama dengan jabatan jenderalnya. Bukan malah kemudian ngeribet-ngeribetin agama. Alasannya kata dia netral, akan diazab lebih pedih daripada orang-orang musyrik, orang yang berpendapat seperti itu. Saya menetral dengan agama. Enggak. Rasul itu urusan pribadi nggak pernah marah, tapi urusan agama jangan coba-coba. Itu Rasulullah SAW. Itu yang kedua. Yang ketiga, jamaah yang kamu muliakan, Rasulullah SAW itu adalah pribadi yang fatona. Ada sifat Nabi ya, fatona. Apa fatona? Cerdas. Nih, bukti kecerdasan Nabi. Ketika Nabi dan sahabat dari Mekah hijrah ke Madinah, itu kan pasar dikuasai oleh orang-orang Yahudi, ya kan? Orang Yahudi. Nah, Nabi mempersaudarakan para sahabat. Salah satu yang dipersaudarakan adalah sahabat Abdurrahman bin Auf. Memang beliau punya kelebihan, pandai berdagang, berbisnis. Dipersaudarakan dengan sahabat Sa'ad bin Rabi. Sa'ad bin Rabi tanahnya banyak. Lalu kemudian beliau minta kepada Sa'ad bin Rabi, tolong tunjukkan di pasar di Madinah ini mana. Diajak jalan-jalan ke pasar sama Sa'ad bin Rabi. Lalu kata Abdurrahman bin Auf, ini ruko-ruko semua punya Yahudi ya? Iya ini saudaraku. Nah ini kalau ini depan ruko-ruko ini tanah-tanah ini punya saya. Lah itu punya saya. Oh begitu ya? Iya. Kalau begitu bagaimana enggak? Kalau saya usul bagaimana?
ini tanah-tanah ente dibikin aja dah lapak-lapak untuk jualan, untuk dagang. Yang dagang teman-teman kita yang dari Mekah hijrah. Oh boleh katanya. Ya emang orang Ansor itu luar biasa ininya sama orang Muhajirin kan. Oh boleh, silakan, gratis. Baik, singkat cerita dibuatlah ruko-ruko, lapak-lapak dan sebagainya. Kemudian mulai orang-orang muslim yang dari Mekah dagang jualan. Sebulan dagang, alhamdulillah masih kalah omsetnya sama orang Yahudi. Komplainlah sama Nabi. Nah ini Nabi cerdas. Kata mereka, Rasul, ya tetap aja kita kalah sama orang-orang Yahudi. Kata Rasul, memang cara dagang kalian bagaimana? Ya kami ngikutin Anda. Maksudnya ya kami jujur sejujur-jujurnya. Contohnya bagaimana? Misalnya ini teh segelas 2.000. Ya kami bilang, bapak-bapak, ibu-ibu, orang-orang Madinah, ini teh saya harganya 2.000. Kalau mau ngasih untung silahkan. Mau 2.500 boleh, mau 2.300 boleh. Kata Nabi, ya kayak gitu kalah mulu kalian. Terus kata sahabat, terus bagaimana dong? Begini, kita kan jualan dagang jangan sampai melepaskan diri dari Allah, libatkan Allah dong. Caranya kalau jualan kacang misalnya, kacangnya sekilo 30.000, ambil dong seraupan, tambahin sedekah, biar anget, biar mantep, mudah-mudahan berkah kita semuanya. Begitu ceritanya. Oh begitu Nabi. Iya, jualan apa saya tambahin, niatnya sedekah. Dipraktekin bener Pak. Nggak nyampe sebulan para sahabat datang lagi kepada Rasulullah. Alhamdulillah ya Rasul, orang Madinah sekarang yang tadinya belinya ke orang-orang Yahudi, ke kami semua belinya ya Rasul, katanya. Alhamdulillah, kata Rasul, barakallahu fikum, Allah memberkahi kalian karena kalian bertransaksi, tidak sekedar bertransaksi tapi kalian melibatkan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau jualan begitu Pak, tambahin. Jualan pisang nih, pisang standar itu misalnya 100.000, tambahin lah sepotesan gitu, nih buat berkah. Itu Allah dilibatkan, ya berkah kalau begini modelnya. Jangan ini udah jatuh aja mau dipungut, diambil yang beli, jangan, ini belum punya lu, la ilaha illallah. Lu koret amat sih, emang dibawa mati apa kacang sepocelan, kan begitu. Kemudian yang kedua, buktinya Rasulullah SAW itu cerdas itu apa? Ketika perang ya melawan orang Romawi, kan kita tahu ya Pak, Romawi itu kekuatannya luar biasa, pasukannya hebat, kemudian senjatanya juga hebat. Nah ternyata zaman dulu juga ada yang namanya apel pasukan, tapi senangnya untuk show of force kepada musuh, apelnya malam. Nabi cerdas untuk membuat shock terapi kepada musuh supaya musuh itu takut ya menghadapi kita. Nabi bilang sama para sahabat, nanti kita malam apel habis isya, semua kumpul di lapangan terbuka, tapi saya minta satu orang bawa oncor 10 paling tidak, oncor obor. Bener Pak, sahabat Nabi kira-kira cuma 300-an, tapi karena yang satu orang bawa 10, bawa 15, jadi dilihat musuh di sana seolah-olah pasukan Nabi itu jumlahnya ribuan. Lah keder pasukan sono, makanya perang Tabuk nggak jadi perang, takut musuhnya, dikira pasukan Nabi itu jumlahnya ribuan, padahal Nabi jumlahnya nggak hampir ribuan, ratusan. Ini kecerdasan Nabi. Lalu kemudian ketika peristiwa Ka'bah rusak, mau dipugar oleh orang-orang kafir Quraisy, lah kemudian itu Hajar Aswadnya kan jatuh. Itu orang-orang Quraisy, kepala-kepala sukunya pada ribut, mau pada berantem, mau pada perang bahkan. Akhirnya ada seorang sahabat, bukan sahabat, orang kafir, tokoh kafir ya, Umayyah ibn Mughirah mengatakan, yang meletakkan Hajar Aswad ini adalah, kita sepakati, saya usul, orang yang pertama kali besok masuk ke Masjidil Haram. Ya sepakat. Besoknya ya emang Nabi makan tiap malam bangun walaupun belum jadi Rasul, waktu itu umurnya baru 35. Nabi mah mewajibkan diri tahajud dari mulai sebelum jadi Rasul. Lah Nabi ketika habis tahajud datang ke Masjidil Haram, ada yang lihat, wah Muhammad tuh yang pertama datang. Sepakat semuanya kalau gitu yang naikin Hajar Aswad ke Ka'bah Muhammad bin Abdullah. Tapi Nabi cerdas, karena tadi mau perang saudara, maka Nabi gelar sorbannya,
sorban digelar, itu Hajar Aswad taruh di tengah-tengah. Lalu Nabi bilang, paman-paman semuanya, kepala-kepala suku, tolong semuanya angkat sorban saya, satu orang masing-masing. Ada sekitar 20-an lebih, angkat sorban Nabi, letakkan Hajar Aswad. Semuanya senang, semuanya puas, semuanya merasa dihargai, dihormati oleh Rasulullah. Selesai itu urusan perang saudara. Ini cerdasnya Rasulullah. Berikutnya jamaah yang saya muliakan, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu adalah pribadi yang antisipatif. Saya kira satu lagi ya. Apa maksudnya antisipatif? Jadi begini Pak, ketika Nabi Muhammad punya anak laki-laki namanya Ibrahim. Namanya siapa? Ibrahim. Beliau sedang senang-senangnya, sedang lucu-lucunya. Itu Ibrahim, masih balita ya. Kemudian Allah takdirkan Ibrahim wafat. Ketika Ibrahim wafat, Allah takdirkan juga terjadi gerhana. Dia disebutkan gerhana matahari atau gerhana bulan, yang pasti terjadi gerhana. Kalau lebih kuatnya gerhana matahari, gelap. Orang-orang kafir kemudian memfitnah Nabi, kasak-kusuk sama Nabi. Ini nih, mentahkan ada gerhana gara-gara Muhammad anaknya mati, ini jadi gerhana begini nih. Begitu rupanya. Kan kita tahu pada saat itu para sahabat juga imannya masih ada yang belum kuat-kuat amat. Nabi segera antisipasi. Takutnya apa? Takutnya para sahabat terbawa mindset pemikiran syirik. Ya. Lalu Nabi segera bangun lalu khutbah. Kata Nabi, ayyuhan nas, wahai para manusia, inna syamsa, sesungguhnya matahari, wal qamar, rembulan, ayataini min ayatillah, itu adalah dua tanda-tanda kebesaran dari tanda-tanda kebesaran Allah yang luar biasa. La yanshaqifani limauti ahadikum wali hayati, tidak ada kaitan kematian seseorang itu dengan gerhana matahari. Kenapa? Kalau itu dikaitkan, itu disebut dengan at-tiyarah. Lalu Rasul mengatakan at-tiyaratu minasyirki. Tiara mengaitkan sesuatu kejadian dengan nasib, itu bagian dari syirik. Lalu para sahabat kemudian kembali ya, originalitas imannya kembali mantap. Kalau enggak, terpengaruh orang-orang kafir. Itu namanya tiara. Apa itu tiara? Definisi sederhananya, tiara itu adalah melihat, mendengar, merasakan sesuatu lalu dikaitkan dengan nasib. Bapak melihat nih, ini ntar pulang ngaji, ntar pulang ke rumah, Allah takdirkan di depan rumah Bapak ada ular. Lalu Bapak langsung punya keyakinan, mah ada ular nih melingkar di pagar, muter-muter lagi. Apa kata Bapak? Mah, harusnya Bapak ini hari ini mau kerja nih karena dipanggil sama bos. Terus gak jadi kerja dah. Emang apa? Bapak ngeliat ular, ntar Bapak kecelakaan di jalan. Lah, kata si ular, apa hubungannya sama gua? Lah gua mau ngelingkar di rumah siapa juga terserah gua. Emang gua diangon lu? Kira-kira ular kalau ngomong begitu. Jadi nggak ada hubungannya. Bapak kerja terus. Kecuali emang bininya raja lenjeh. Ya udah Pak, nggak usah kerja, kita tidur baik lagi. Lah, itu memang bininya lenjeh. Ya kira-kira seperti itu. Itu namanya tiara, ngelihat atau mendengar sesuatu dikaitkan dengan nasib. Nanti malam Bapak tidur jam 10, jam 1 mendusin bangun. Burung celepuk ngoceh baik. Bangunin bini, mah, itu burung apa ya? Bapak dengerin dari tadi ngoceh baik. Emang apa Pak? Ini kalau burung malam-malam begini ngoceh, ini pertanda bakal ada yang mati ini kita mah. Lah, apa salahnya burung ngoceh Pak? Lah burung mau ngoceh mau kagak ngoceh terserah burung. Dia punya hak perburungan, betul nggak? Urusan apa? Mendengar atau merasakan. Mata sebelah kiri kedutan mulu, mah apa ya abang nih ya? Kayaknya mau dapat apa ini ya? Kayaknya mau dapat rezeki kali ya, Maya. Rezeki apa bang? Kayaknya bapak mau dinikahin, bujuk nih. Gaplok bisa membini kita. Ternyata bener. Jam 8 siang mertuanya datang. Ternyata bapak disuruh tanda tangan. Mantu, iya, nih sini. Parap lu tanda tangan. Apa mertua?
Tanah di Ceeng, alhamdulillah laku. Tapi ini tinggal 1000 meter dibuat lu tanda tangannya. Alhamdulillah. Luar biasa. Kedutan mau kedatangan. Tapi jangan diyakini hubungannya kedut dengan batu, kagak. Ya kedutan mah kedutan, emang kolesterol lagi naik. Mertua mah ya mertua, itu takdir Allah lagi yang lain. Jadi at-tiyarah itu diantisipasi sama Nabi. Ya karena bagaimanapun kadang-kadang sampai hari ini juga masih ada yang bau-bau begitu. Lah orang sampai gagal si anak nikahan gagal, si Miun sama si Markonah lah gagal kawin. Gara-gara si Udin bapaknya ngitung-ngitung begitu. Begitu ditanya, Miun ya, lu orang mana? Jelupang. Lu seneng sama anak gua si Markonah dari mulai kapan? Dari SMA. Lu niat? Mantep pak, saya mau nikahin Markonah, mantep. Tapi lu ngomong-ngomong, lu lahir hari apa? Rebo. Rebonya rebo apa? Rebo Pahing. Sangka kalah, enggak jadi, enggak boleh. Anak gua si Markona Kemis Legi, aduh ntar pahit hidup lu katanya. Lah gagal si Guna sama si Markona, lah mencak-mencak si Miun. Ini bapak udah bangkotan, dia udah bawa tanah, pikirannya masih kayak gitu aja. Tapi masih suka ada yang seperti itu. Maka dihilangkan. Itu namanya at-tiyarah. Di surat Luqman ayat 34, wa ma tadri nafsum ma taksibu ghala. Tidak ada satupun manusia yang mengetahui nasibnya besok bagaimana. Nasib kita di tangan Allah. Penesia Angel 2 jam sebelum tabrakan masih komunikasi. Siapa yang tahu? Lah kita juga belum tahu besok bagaimana. Yang penting tugas kita 3. Jadi orang baik saja, ikhtiar jadi orang baik. Sama Allah baik, sama orang baik, sudah. Yang kedua, kemudian kita doa jangan pernah kurang, karena la yaruddu qada illa bidu'a. Tidak ada yang bisa berubah takdir kecuali doa. Banyakin doa supaya takdir kita yang baik-baik. Itu kalau doa kunut itu ada doa permintaan ya. Allahumma hadina fi man hada doa fi nadwin atau ada apa lagi? Terus wa barik lana fi ma wa qina bi rahmatika syarra ma qadait. Wa qina, hindarkanlah buat kami birahmatika dengan rahmatmu syarroma qadait, seburuk-buruk takdir. Kita kalau subuh minta ini, makanya penting kuliah subuh, kunut subuh ini. Mau ada yang bilang kunut subuh enggak ada, nah ente ngajinya kurang jauh. Imam Syafi'i ulama paling masyhur, ulama fikih paling masyhur sedunia, bahkan dia julukannya Nasirus Sunnah, pembela sunnah, hafal ribuan hadis, mensunahkan kunut. Lah ente baru kemarin ngaji emang ente ada sekuku hitamnya Imam Syafi'i. Lah kalau beliau mau bilang mengatakan sunnah, ya wayahnalah kita hormat sama takdim sama ulama besar. Kenapa? Karena ada isinya yang luar biasa tadi. Tiap subuh kita minta takdir kita itu takdir yang baik-baik. Nanti habis subuh insya Allah mudah-mudahan takdirnya baik. Sama kayak imam masjid. Kenapa imam masjid kok pakai doa? Doa sendiri-sendiri baik. Pak, kalau doa sendiri-sendiri, yang doain yang udah mati di kuburan siapa? Kan begitu ya? Emang semua anak semua doain orang tuanya? Enggak semua, ada yang enggak sempet. Imam baca doa, Allahumma gfir, ya Allah ampuni lil muslimina wal muslimat, orang Islam yang laki-laki dan orang Islam perempuan, wal mu'minina wal mu'minat, orang beriman laki-laki dan perempuan, al ahya'i minhum wal amwat, baik yang masih hidup maupun yang sudah. Kebagian gak engkong kita didoain sama imam? Kebagian. Doanya orang beriman dengan orang beriman connect. Begini para rahasianya ya. Jadi kalau dia bilang doa aja diri-diri, ente kurang jauh ngajinya. Lenjeh ente kalau beragama. Hormati saja orang lagi doain bapak lu juga, engkong lu didoain, masa gak mau sih? Lu egois amat. Kunut juga sama, minta kita supaya takdirnya baik-baik. Baik jamaah yang saya muliakan, karena udah disiapin pisang rebusnya, jadi konsentrasi buyar ya. Maka tidak bijaksana kalau saya terusin ya. Saya kira demikian, mudah-mudahan bermanfaat. Atau sebelum saya doa, ada yang mau nanya atau mau nambahin? Satu orang mah mungkin ada. Pisang lebih kuat tarikannya rupanya, sampai nanya pun ogah juga. Biasa. Mari kita tutup dengan doa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabbihi ajmain.
Allahumma ij'alna minat tawabin. Ya Allah, jadikan kami ahli taubat ya Allah. Waj'alna minal muttaqin. Golongkan kami ya Allah orang-orang yang takwa ya Allah. Waj'alna minal mukhlasin. Jadikan kami orang yang ikhlas ya Allah. Waj'alna minadz dzakirin. Jadikan kami ahli zikir ya Allah. Waj'alna minal qari'in. Golongkan kami ahli Quran ya Allah. Waj'alna minal muti'in. Golongkan kami termasuk hamba-hambamu yang taat ya Allah. Waj'alna min ibadika sholihin. Jadikan kami ya Allah, anak-anak kami ya Allah, cucu-cucu kami ya Allah, kakak adik kami ya Allah, saudara-saudara kami ya Allah, terutama ibu bapak kami ya Allah, termasuk hamba-hambamu yang soleh. Rabbana wa Rabb kami, atina, karuniakan kepada kami semua fid dunya hasanah, kehidupan dunia yang hasanah, wa fil akhirati hasanah, dan kehidupan akhirat yang hasanah, wa qina adzabannar, jauhkan dan hindarkan kami semua dari api neraka yang tidak sanggup panasnya kami pikul. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun ala mursalin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Kafaratul majlis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.